Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan melanjutkan kisah mistis yang berjudul Sinden Pengabdi Setan. Ia menjual jiwa pada iblis. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Sinden Pengabdi Setan. Si pengurang Saat ini aku merasakan perasaan yang meluap-luap dari warna sura yang berada di tubuh Cahyo. Seperti ada ikatan antara mereka dan makhluk bernama Giridaru ini. Jadi kalian memang sudah ditakdirkan. Maksud Tuan Giridaru apa? Widarpa leluhurmu dia sudah tenangkan. Iya, bagaimana Anda bisa kenal Eyang Widarpa? Aku hidup bersamanya di hutan saat dia kecil, hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari hutan dan setia kepada rajanya. Jangan-jangan bocah gondrong yang bertarung bersama kita di hutan itu Eyang Widarpa? Tunggu, kamu pernah bertemu Eyang Widarpa waktu kecil? Cahyo pun bercerita kejadian saat ia mendapatkan kekuatannya. Ia tersesat di alas wetan dan terlempar ke hutan di mana ia bertemu Giridaru dan bocah berambut panjang. Ia sudah menduga sendang itu melemparkannya ke tempat yang berselisih waktu begitu jauh. Sena yang mendengar cerita Cahyo pun setengah tidak percaya. Sejauh itu takdir kita sudah dipersiapkan. Takdir yang kalian jalani masih panjang, dan tugasku kalian yang akan meneruskan. Aku pamit. Secepat ini? Malah seharusnya tidak ada pertemuan ini kan? Tidak ada kata-kata terakhir untukku. Jangan biarin Kliwon lapar. Dia kalah kalau lapar. Dan untuk keturunan sahabatku Widarpa, sebagai kisah tentangnya akan muncul sedikit-sedikit di mimpimu. Semoga itu bisa membantumu menghadapi setiap kesulitanmu. Itu adalah ucapan terakhirnya sebelum menghilang. Aku memang tidak mengetahui dengan jelas siapa Giridaru itu, tapi aku bisa merasakan perasaan yang dialami Cahyo saat bertemu dengannya. Maaf ya Mas Sena, kita jadi harus menunggu lama. Jadi cerita di pewayangan itu benar-benar terjadi? Mungkin saja. Mungkin terjadi di masa lalu, atau terjadi di alam lain. Yang pasti ada suatu hal yang membuat semua cerita di pewayangan itu bisa sehidup itu. Kami pun kembali meninggalkan langgar Watu Bumi tanpa membawa pusaka apapun dan hanya membawa sepasang batu. Iya, batu. Sebuah benda dari alam yang tidak pernah kami sangka akan menjadi jalan keluar kami menghadapi sinden-sinden pengabdi setan yang mengancam nyawa warga desa. Kini tinggal kami mencari rencana dan memohon keikhlasan Yang Maha Kuasa untuk menghadapi sosok makhluk-makhluk yang menjebak manusia dalam kesesatan. Sosok cantik yang bila dilihat dengan nafsu, namun sosok menjijikan bila dilihat dengan hati. Suaranya tidak lagi membawa keindahan, tapi membawa sebuah dendam yang menghantarkan pendengarnya ke arah kematian. Sosok makhluk terkutuk sinden-sinden pengabdi setan. Suara tembang mengalun dengan indah diiringi irama gamelan. Kami tahu suara itu berasal dari padepokan Ki Joyo Talun, tempat tujuan kami. Mereka latihan malam-malam? Iya Mas. Sepertinya mereka juga kangen pengen latihan. Setelah kepergian Bapak, kami memang tidak mengadakan pementasan ataupun latihan. Tepat saat kami memasuki pendopo, suara alunan musik itu berhenti. Mereka memberi salam kepada kami yang sepertinya mengganggu konsentrasi mereka. Monggo dilanjut saja, kami cuma sebentar. Tidak kok Mas, sekalian kami juga mau istirahat. Balas seorang sinden muda yang bergegas berdiri meninggalkan tempatnya. Aku menatapnya sekilas. Entah mengapa aku pernah merasa tidak asing dengan sinden itu. Namanya Naya, bukan sinden favorit.
Tapi dia yang paling rajin ngajakin yang lain latihan. Kenapa Nan? Ayo yo. Asem gak gitu. Cuma ngerasa gak asing aja sama dia. Mas Sena hanya tersenyum sambil mengajak kami ke sebuah ruangan yang dulunya adalah ruangan Ki Joyo Talun. Ada beberapa wayang yang dipajang berjejer ditancapkan pada sebuah rak. Ada juga beberapa peti penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan wayang. Monggo duduk dulu Mas. Istirahat dulu saja sebelum kembali ke desa Mas Jatmiko. Nggih Mas Seno. Sekalian kami mau numpang mandi sebentar. Monggo Mas. Anggap aja rumah sendiri. Mas Sena pamit meninggalkan kami sebentar. Sepertinya ia ingin memberi pengarahan atau ngobrol sebentar dengan teman-temannya yang latihan tadi. Saya mandi duluan sementara aku memilih untuk berbaring sebentar di kursi rotan di ruangan ini. Monggo Mas Cahyo diminum dulu. Beberapa gelas kopi hangat diantarkan oleh Naya ke meja di hadapanku. Kedatangannya membuatku sedikit kaget. Ia tidak lagi mengenakan sanggulnya dan sudah menghapus riasannya. Anehnya penampilannya saat ini malah membuatku lebih nyaman untuk melihatnya. Iya, matur suwun. Tapi saya Danan. Yang lagi mandi baru namanya Mas Cahyo. Oh alah Mas Danan, lagi tiduran jadi gak kelihatan. Kalau Mas Danan sih saya sudah tahu. Denaya bisa tahu tentang saya dari mana? Mas Sena yang cerita. Naya menggeleng dan mengambil posisi duduk di hadapanku. Aku memperbaiki posisi dudukku dan sedikit mengambil jarak darinya. Sebenarnya aku masih sedikit malu karena sepertinya tubuhku sedikit bau setelah perjalanan tadi. Mas Danan ini putranya Nyai Kirana toh? Iya. Kok iso ngerti? Kita pernah bertemu waktu kecil di desa Kandimaya. Tapi mungkin Mas Danan sudah lupa. Aku mencoba mengingat siapa saja yang pernah kutemui di desa Kandimaya saat kecil. Namun sepertinya aku tidak mengingat tentang Naya. Koncoku iki yo ngono Mbak Naya. Kenalan perempuannya banyak, jadi gampang lupa. Wasem, pembunuhan karakter itu melanggar pasal 7 Undang-Undang Pertemanan. Bercanda, guyon ya Mbak. Temanku ini malah paling sulit dekat sama perempuan. Ya wes diminum, istirahat dulu. Naya tinggal dulu. Gede Naya, matur suwun. Aku menyeruput kopi hitamku sebelum memutuskan untuk mandi. Cahaya mengeluarkan sepasang batu yang kami bawa dari langgar Watu Bumi dan meletakkannya di atas meja. Aku gak nyangka yang kita cari ternyata cuma batu seperti ini. Iya Jul, tapi dibanding anehnya benda itu, aku lebih penasaran gimana ceritanya kamu bisa ketemu sama Yang Widarpa waktu kecil. Ya sampai kemarin aku juga gak tahu kalau itu Eyang. Wes, ntar aja ceritanya. Tak mandi dulu. Asem, awas gak tak ceritain lagi lo. Terdengar suara kentongan dari warga yang berpatroli di desa Jatmiko pada malam itu. Terlihat Jatmiko juga ada di antara rombongan itu. Mas Danan, Mas Cahyo, gimana? Sudah Mas, semoga saja benda ini benar-benar berguna. Mas Jatmiko, lebih baik istirahat dulu, biar kami yang gantian jaga. Jangan Mas, kalian juga pasti capek. Istirahat dulu aja di rumah singgah. Kami setuju dan Mas Jatmiko pun mengantar kami ke rumah singgah untuk beristirahat. Di rumah singgah kami segera meletakkan barang-barang kami di kamar dan ngobrol dengan Mas Jatmiko. Bukannya tidak mau istirahat Mas, tapi setiap kepikiran tentang warga desa, saya tidak bisa tidur. Walaupun sifatnya cukup keras dan sembrono, sepertinya Mas Jatmiko memang sangat perhatian dengan desanya. Aku sudah sadar saat mengetahui warga desa akrab dengannya walaupun perangainya cukup keras. Mas, diminum dulu. Ini apa Mas? Jamu resep dari Pak Le, biar nggak gampang sakit. Kami bertiga menikmati jamu buatan Cahyo yang masih hangat. Tak butuh waktu lama hingga jamu yang diberikan Cahyo pada Jatmiko bereaksi. Seketika suara Jatmiko menghilang digantikan dengan suara deguran. Jamu nih Pale pancen ampuh ya Jul. Iya Nan, kasihan kalau Mas Jatmiko memaksa diri begitu. Tapi jamu yang ini beda toh. Beda, itu obat kuat biar kamu kuat menghadapi kenyataan kalau kamu gagal deketin Ayah.
Enak aja, siapa yang deketin? Kamu sendiri gimana sama Sekar? Lah itu beda. Tapi saat itu kami berdua sadar apa yang sering kami lakukan sangat berbahaya untuk orang-orang terdekat kami. Aku pun teringat kejadian saat di desa Tanggul Mayit saat dukun dari Trah Broto Wongso mengirimkan roh peliharaannya untuk menyakiti ibu dan bule. Seandainya tidak ada Kliwon dan Buto Lireng, mungkin mereka sudah celaka. Tanpa saling berbicara, kami sudah mengerti bahwa orang-orang yang kami sayang bisa saja menjadi incaran musuh-musuh yang kami hadapi. Pagi pun datang, aku dan Cahyo yang juga tertidur di teras terbangun dengan suara beberapa warga yang memulai aktivitas paginya. Maaf, saya ketiduran. Gak apa-apa mas, malah bagus kan bisa istirahat. Mas Jatmiko pamit sebentar untuk kembali ke rumah untuk mencari makan sapi peliharaannya dan mengecek kebunnya. Nanti mungkin Gendis dan Pak Pram yang ngantar sarapan ya mas. Iya mas, matur nuwun, tenang aja. Beruntung semalam kutukan sinden itu tidak menyerang desa ini, tapi jadinya kami kesulitan menerka kapan sinden-sinden itu akan datang. Atau memang mereka sengaja menunggu agar kami lengah. Suka ngenceng mas. Pak Pram datang bersama Gendis membawakan sebuah rantang. Monggo Pak Pram masuk. Kamu masih libur Gendis? Iya mas, ini Gendis masakin bayam sama bandeng, dicobain ya. Yang benar, kamu yang masak? Gendis memang sudah sering bantuin ibunya masak dari kecil. Masakannya sama enaknya dengan masakan ibunya loh. Seketika Cahyo merebut rantang itu dari tanganku. Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Mumpung bandengnya masih hangat. Sini, biar aku yang urus. Gendis tertawa melihat reaksi Cahyo. Kami pun duduk lesehan di tikar di ruang tamu sambil menunggu Cahyo menyiapkan perlengkapan makan. Kami sudah mendengar cerita mengenai Baskoro, mas. Mohon maaf, Pak. Kami sudah mencoba untuk menolongnya sebisa mungkin. Tapi kami gagal. Bukan salah Mas Danan. Kami juga sudah mendengar semua ceritanya dari Jatmiko. Tapi kami khawatir akan seseorang lagi. Siapa, Pak? Mbah Jurip. Dia juga punya anak dan istri di kampungnya. Aku menatap Pak Pram dan mengetahui maksudnya. Namun ini tidak mudah. Mbah Jurip sudah terlena dengan pemberian iblis berwujud sinden itu. Mungkin saja ia juga sudah lupa dengan keluarganya. Pak Pram, bukannya Mbah Jurip sudah hampir membunuh Bapak? Tanyaku yang masih tidak menyangka Pak Pram masih berniat menolong Mbah Jurip setelah apa yang ia lakukan kepada Pak Pram. Itu urusan lain. Setidaknya ia harus terlepas dari pengaruh iblis itu dan hidup untuk menebus dosanya. Aku mengangguk mengerti dengan maksud Pak Pram. Sementara itu aku mendengar suara langkah kaki Cahyo yang mendekat. Wah, ini sih menu istimewa. Cek Jul, kayaknya ada yang salah. Apa tonan? Iki wonge papat. Kok ikan bandengnya cuma 3? Wah, iya. Kayaknya ada kucing yang ngambil tadi di dapur. Percaya. Kucingnya pakai sarung kan? Lah, aku piye nan? Iki ampunan wae, biar bisa ada aroma bandengnya. Nah, iyo lumayanan. Pak Pram dan Gendis hanya menggeleng melihat tingkat Cahyo. Namun setidaknya kami bersyukur pagi ini kami dapat merasakan sarapan pagi yang tenang dan damai. Sebelum bersiap menghadapi malam-malam berikutnya, malam itu suara kentongan kembali terdengar dari ujung timur desa. Kami segera bergegas menuju arah suara itu dan menemui Pak Pram yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Sayup-sayup aku mendengar suara tembang yang dinyanyikan oleh sinden yang tidak dapat kutemui wujudnya. Kali ini istri Pak Cipto. Aku mengangguk dan meminta izin untuk memeriksa keadaan Bu Cipto. Matanya terbelalak, ia tidak menjawab apapun yang kami teriakan kepadanya. Ini yang kurasakan saat kami mendengar alunan tembang yang dinyanyikan sinden terkutuk itu. Ini nan. Aku mencoba mendekatkannya kepada Bu Cipto dan memukulkan batu itu satu sama lain. Bukan seperti suara batu yang saling beradu, tapi suaranya seperti besi yang beradu dan menciptakan gema kecil yang panjang.
Tolong. Tiba-tiba Bu Cipta tersadar ia terlepas dari kutukan tembang sinden itu. Cahyo, batu ini benar-benar berguna. Cahyo terlihat tersenyum senang ketika mengetahui usaha kami membuahkan hasil. Bu, ibu gak apa-apa. Berhasil Mas Danan. Aku mengangguk dan seketika ekspresi Mas Jatmiko terlihat senang. Hal ini terjadi beberapa kali. Suara kentongan terdengar dari beberapa tempat menandakan ada korban lain. Namun setiap warga yang terkena kutukan bisa pulih dengan suara yang dikeluarkan oleh sepasang batu itu. Jatmiko berinisiatif mengumpulkan kentongan yang ada di setiap rumah warga dan membaginya dengan rata untuk memberi sinyal apabila ada warga yang terkena kutukan lagi. Dengan begitu Pak Pram yang kami percayai memegang batu itu bisa cepat menolong warga lainnya. Beberapa jam setelah tengah malam suara tembang itu mulai tidak terdengar. Sudah tidak ada lagi warga yang terkena kutukan, Pak. Sudah Mas Danan, terima kasih. Kalian ingin kembali ke pendopo? Iya Pak, kami harus mencari cara agar kutukan itu bisa benar-benar dimusnahkan. Berarti kalian ingin menghadapi lagi sinden-sinden itu? Iya Pak, tidak ada pilihan lain. Pak Pram mencoba mengerti niat kami, tapi sepertinya ia memang benar-benar khawatir. Kalian tidak perlu pergi ke pendopo. Kami harus, Mas. Mereka sudah datang sendiri. Seketika aku dan Cahyo panik, kami segera meninggalkan balai desa menuju arah yang ditunjukkan oleh Jatmiko. Benar ucapan Jatmiko. Saat kami keluar sudah terlihat beberapa sosok dari beberapa sudut desa ini. Kalau kutukan tidak bisa menghabisi kalian semua, biar Joko Garu yang menyelesaikannya. Ucap sosok sinden yang menyerupai Nyai Lindri yang berdiri di gerbang desa tempat ia menggantung dirinya sendiri. Berbeda dengan saat bersama Mbak Jurip, sosok Nyai Lindri kali ini begitu menyeramkan dengan kulit wajah yang sudah membusuk dan wajah penuh amarah. Nyai Lindri, maafkan kami semua. Kami tidak berani menyelamatkanmu saat itu. Nyai Lindri hanya tersenyum, namun senyuman itu memberi perintah pada sosok makhluk hitam Joko Garu. Kali ini aku bisa melihat sosok itu dengan jelas. Sosok seorang panglima bertubuh hitam dengan mata yang cacat. Seolah mengerti maksud Nyai Lindri, Joko Garu yang berjalan setengah merangkak menghampiri warga desa itu dan bersiap melibaskan tangannya yang berkuku tajam dan penuh dengan darah. Beruntung Cahyo sudah tiba di sana dan menghadangnya. Semua warga kumpul di balai desa, jangan jauh-jauh dari Danan. Jatmiko mengerti dan mengarahkan semua warga untuk memasuki balai desa. Mas Danan tidak membantu Mas Cahyo. Kalau hanya Joko Garu, seharusnya Cahyo bisa menghadapinya. Alangkah lebih baik bila Mas Danan dan Mas Cahyo tidak meremehkan demit itu. Kami tidak meremehkan. Tugasku di sini adalah melindungi kalian dan percayakan Joko Garu pada Cahyo. Ada sosok yang belum terlihat hingga sekarang. Bisa jadi dia bisa menyerang warga desa. Mbah Jurip. Aku mengangguk. Pertarungan besar soal akan terjadi di tengah desa. Suara sinden yang mengalun mengiring pertempuran Cahyo dan Joko Garu. Aku mempercayakan sepasang batu langgar watu bumi itu pada Pak Pram untuk terus memukulnya selama pertarungan Cahyo berlangsung. Wanasura, kita selesaikan ini dengan cepat. Seketika kekuatan Wanasura merasuk ke lengan dan kaki Cahyo. Joko Garu menarik tombaknya dan menyerang Cahyo. Namun dengan kekuatan Wanasura, Cahyo bisa bergerak dengan lincah melompatinya dan membalas serangannya. Beberapa kali Joko Garu tersungkur menerima serangan Cahyo. Wajah Nyai Lindri pun berubah kesal. Demit goblok, melawan monyet saja tidak becus. Joko Garu menyerang Cahyo dengan membabi buta, namun selalu berakhir dengan tubuhnya yang dipentalkan dengan kekuatan Wanasura. Sudah, tidak usah ikuti perintah sinden keparat itu. Panglima sepertimu tidak pantas diperintah oleh setan busuk seperti mereka. Joko Garu terhenti seolah berpikir, namun Nyai Lindri menyanyikan sebuah tembang yang merubah ekspresi Joko Garu. Seketika air mata Joko Garu menetes dari rongga matanya yang kosong. Ia pun berubah semakin beringas dan membuat Cahyo kerepotan. Gendis, lagu ini? Iya Kia, berarti cerita almarhum eyangmu tentang Joko Garu itu benar. Aku menoleh kepada mereka dan mencari tahu tentang apa yang mereka maksud. Maksud Gendis dan Ki apa Pak Pram?
Pak Pram mengusap kepala gendis dan mulai bercerita tentang sosok panglima di kerajaan yang dulu pernah berada di sekitar tempat ini. Zaman dulu ada dongeng di desanya tentang seorang panglima yang sangat dikenal oleh rakyat. Prestasinya dalam mengalahkan musuh-musuhnya membuatnya menjadi cukup dikenal. Panglima itu dekat dengan rakyat dan sering bergabung dengan warga di keramaian. Sampai satu ketika sebuah kekalahan perang menyapu semua prajuritnya dan luka yang ia terima mengambil penglihatannya. Awalnya ia berusaha menerima keadaan, namun yang terjadi saat ia kembali ke tempatnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ia ingin mencoba kembali berkumpul dengan warga desa walaupun ia tidak dapat melihat. Ia bisa mendengar langkah kaki semua orang yang menjauhinya. Ia sesekali kembali ke istana, namun pendengarannya yang semakin tajam selalu bisa mendengar hinaan atas kondisi fisiknya saat ini. Panglima, sekarang dia lebih pantas dipanggil sebagai kacung. Bahkan kacung pun masih berguna. Memang kekalahan dari pertempuran sebelumnya mengakibatkan kerugian banyak bagi kerajaan. Banyak warga yang tidak bersalah ataupun anggota keluarganya dihabisi oleh prajurit kerajaan musuh. Dan Joko Garu dikambing hitamkan sebagai penyebab kekalahan kerajaan ini. Joko Garu meninggalkan istana dengan penuh amarah, namun tidak ada yang peduli. Ia hanya terjatuh dan terus terjatuh setiap melalui tangga istana. Tidak ada yang peduli dengannya. Seluruh orang di kerajaan itu membenci dirinya karena fitnah yang ditunjukkan pada dirinya. Ia tidak tahu sudah berjalan sampai di mana tanpa ada yang bisa ia lihat. Ia hanya mendengar semua cacian dan umpatan dari semua warga. Ia menangis sejadi-jadinya, namun semua warga malah menertawakannya. Ia terus menangis hingga sampai di sebuah tempat di mana ia tidak bisa mendengar siapapun lagi. Sampai saat ia kehabisan tenaga, ia mendengar suara tembang yang merdu dinyanyikan oleh seseorang. Awalnya ia tidak peduli, namun suara itu terdengar semakin dekat hingga seseorang menyentuh tubuhnya. Tuan Panglima, biar saya yang obati Tuan. Awalnya Joko Garu tidak mau, namun perempuan itu tidak memaksa. Ia hanya menemaninya sambil menyanyikan tembang yang menenangkan Joko Garu. Hingga Joko Garu menerima tawaran wanita itu. Perempuan itu mengajak Joko Garu tinggal di rumahnya. Ia merawat Joko Garu dengan penuh perhatian hingga menimbulkan perasaan di hati Joko Garu. Seandainya saja aku bisa meminangmu menjadi istriku. Namun ternyata yang diinginkan dari perempuan itu lebih dari itu. Perempuan itu menyanyikan sebuah lagu dengan merdu mengelilingi Joko Garu. Ia menyentuh wajah hingga seluruh bagian tubuhnya dengan kulitnya yang halus. Joko Garu merasakan tubuh perempuan itu begitu dekat dengan aroma wangi yang tercium dari tubuh perempuan itu. Tubuh Joko Garu bergetar, jantungnya berdebar merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan bahkan sebelum kehilangan penglihatannya. Apa yang diharapkan Joko Garu terjadi. Perempuan itu mencium bibir Joko Garu dan saat tangannya mencoba memeluk perempuan itu, ia merasakan perempuan di hadapannya itu tidak mengenakan sehelai benang di tubuhnya. Kamu bisa mendengar suara merduku setiap saat, Tuan Panglima. Kamu juga bisa terus menyentuh tubuhku dan menikmatinya sesuka hatimu. Namun ada satu syarat. Apa itu? Aku mau kita menyerahkan jiwa kita pada setan di Gunung Utara untuk mendapatkan kekuatan membalas dendam pada Sang Prabu dan seluruh rakyatnya. Joko Garu yang tergoda oleh pesona wanita itu dan terbakar dendam oleh perlakuan raja dan rakyatnya tak berpikir panjang dan mengiyakan permintaan perempuan itu. Mereka melakukan ritual di Gunung Utara dengan menjual jiwanya pada iblis untuk mendapatkan ilmu hitam yang mampu membalaskan dendamnya. Kekuatan Joko Garu menjadi tak terkira. Ia menghabisi seluruh prajurit dan rakyat yang ia temui. Setelahnya ia kembali untuk bercinta dengan wanita yang mempengaruhinya itu. Ia terus melakukan itu dan berhasil membunuh panglima dan pejabat kerajaan yang menghina dirinya. Namun saat ingin membunuh raja, serangannya terhenti. Raja berhasil menangkap wanita yang dicintai Joko Garu terlebih dahulu. Wanita itu tetap meminta untuk membunuh sang raja. Namun sang raja mengancam akan membunuh wanita itu jika Joko Garu melawan. Aku ingin melihat apakah kamu berani membunuh istrimu sendiri. Rupanya wanita itu adalah sang ratu yang pernah diusir dari istana. Ia ingin membalas dendam atas segala penghinaan yang diberikan kepadanya. Saat mengetahui kenyataan itu, Joko Garu kehilangan keinginannya untuk bertarung. Seluruh prajurit menangkapnya. Sang ratu yang berkhianat dan Joko Garu pun dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup di alun-alun kota.
Seburuk-buruknya dirimu, makhluk yang berada di tahta itu jauh lebih menjijikan. Ucap sang ratu yang sudah terikat di sebuah tiang bersama dengan Joko Garu. Joko Garu tidak membalas ucapan itu. Setidaknya biar tembang ini menemani perpisahan kita. Api yang menyala berkobar membakar kedua tubuh yang masih bernyawa. Bukan suara teriakan yang terdengar, namun suara tembang yang mengalun merdu mengantar kepergian Joko Garu sebelum disusul oleh seseorang yang dicintainya. Rasa penyesalan dan jiwanya yang sudah digadaikan oleh iblis dimanfaatkan oleh abdi setan lainnya sebagai budak mereka. Rupanya ada kisah kelam di balik makhluk itu. Suara tembang yang dinyanyikan Nyai Lindri itu adalah suara yang mengingatkannya pada perempuan yang dicintainya. Maafkan aku Joko Garu. Aku yakin geni Paraloka Pale atau air hujan dari Nyi Sendang Rangu bisa menenangkanmu. Tapi untuk sekarang kamu harus menyingkir dari tempat ini. Serangan beringas Joko Garu ditahan oleh Cahyo dengan sebuah pukulan tombak yang ia gunakan patah berkeping-keping. Joko Garu pun terkapar di tanah tanpa bisa bergerak sedikit pun. Namun saat itu aku masih bisa melihat air mata menetes dari matanya. Nyai Lindri terlihat panik, namun kepanikannya seketika reda saat muncul sosok sinden berwajah hitam keriput berjalan sedikit bungkuk menghampiri dirinya. Tidak hanya itu, saat ini juga muncul sosok-sosok perempuan dengan pakaian sinden di atas pohon-pohon dengan wajah yang pucat. Sosok itu juga terlihat duduk dengan anggun di atap-atap rumah warga. Desa ini sudah dikepung. Ngapunten Nyai Jiwanto, sepertinya Joko Garu gagal. Kami pun semakin waspada, sepertinya sosok sinden yang paling tua itu adalah pemimpin mereka. Mati kalian! Terdengar suara teriakan seseorang yang mencoba membunuh warga desa dengan keris di tangannya. Aku sudah mempersiapkan hal ini. Sukmaku sudah terpisah dan menahan serangan orang itu dengan keris kami yang saling beradu. Lindri, akan kubunuh mereka semua untukmu. Jangan pergi, Lindri. Itu adalah Majurib, seseorang yang sebelumnya sombong kini patuh terhadap sosok sinden yang ia banggakan. Di depan Baskoro ia terus memohon perhatian dari Nyai Lindri, namun sebaliknya Nyai Lindri hanya membuang muka. Apa yang harus aku lakukan agar kamu kembali, Lindri? Buktikan dulu apa yang kau ucapkan. Saat itu juga Mbah Jurib menyayat lengannya beberapa kali dengan kerisnya. Darah bermunceratan dari tangannya dan membasahi tanah di bawahnya. Ini semua untukmu, Lindri. Saat itu berbagai sosok makhluk mendekat menuju darah yang ditumpahkan oleh Mbah Jurib. Kobaran banaspati wanita tanpa wajah pocong berwajah hitam hingga roh yang bergentayangan. Mereka menjilati darah yang keluar dari tubuh Mbah Jurib dan terus meminta lebih dari tubuhnya. Aku yakin makhluk-makhluk itu akan ia manfaatkan untuk menghabisi warga desa hanya untuk memenuhi dendam Nyai Lindri. Alunan suara kembali terdengar. Kali ini suara itu tidak hanya terdengar dari Nyai Lindri. Suara itu terdengar dari seluruh sinden pengabdi setan yang berada di seluruh sudut desa ini. Mereka melayang meninggalkan tempatnya dan mengepung kami semua. Bayaran untuk mendapat kesaktian secara cepat tidaklah murah. Ilmu hitam mampu memuaskan nafsu penggunanya untuk menuntaskan dendam, mendapatkan kekuasaan menaklukkan dan mendapatkan hal duniawi yang mereka inginkan. Banaspati, sosok bola api ilmu hitam yang melayang-layang di atas desa, hadir di sini dengan perintah Mbah Jurib yang menuruti perintah Nyai Lindri hanya karena hawa nafsunya. Ular siluman yang terikat dengan keris pusakanya juga telah bersiap menyerang warga desa. Tak cukup dengan itu, Mbah Jurib juga memanggil sosok roh pocong hingga makhluk yang seharusnya sudah tenang di alam sana, seolah Mbah Jurib mengarahkan segala ilmu yang ia bisa kali ini. Bah! Kowe setan apa piye, Mbah? Kamu gak sadar bayaran atas ini semua? Sayangnya aku tahu itu semua sudah terlambat. Aku orang peduli. Selama Nyi Lindri ada di sampingku, apa saja aku lakukan. Wajahnya benar-benar seperti seseorang yang kehilangan akal. Ia seperti ketakutan dan putus asa, seolah sangat takut kehilangan Nyai Lindri. Eleng Mbah Jurib, kamu masih punya anak istri yang setia menunggumu di rumah. Wajah Mbah Jurib terlihat bingung. Mungkin ia teringat sekilas tentang keluarganya, namun sepertinya itu tidak berarti dibanding hawa nafsunya terhadap Nyai Lindri.
Warga desa terlihat ketakutan dengan apa yang mereka lihat saat ini. Seseorang yang mereka mintai tolong untuk menyelesaikan masalah ini kini berbalik ingin membunuh mereka semua. Bagi Cahyo mungkin menghadapi Banaspati itu tidak sulit, tapi seandainya Cahyo mengalahkan Banaspati itu, Mbah Jurip akan memanggil kembali Banaspati untuk melawan Cahyo. Itu artinya akan ada nyawa lagi yang ditumbalkan. Biar kami yang menjaga mereka. Selesaikanlah masalah ini. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Tak hanya itu, aku merasakan kehadiran banyak sosok yang mendekat. Pak De, Gendis, kamu ngomong sama siapa? Mereka datang, Pak. Warga hutan belakang yang kemarin nolongin kita. Benar, aku ingat mereka. Mereka adalah warga hutan belakang yang kemarin menyelamatkan kami. Kali ini mereka hanya menampakkan diri pada Gendis. Mungkin mereka tidak ingin membuat warga desa yang lain panik. Seseorang yang Gendis panggil dengan sebutan Pak De itu tersenyum dan mengangguk ke arahku, walau dengan wajah pucat yang menyeramkan. Ya seolah memberi isyarat agar aku tidak perlu khawatir. Aku membalas senyumannya dan pergi meninggalkan mereka yang sudah berbaur dengan warga desa yang masih hidup. Cahyo, kita selesaikan. Warga desa? Sudah ada yang menjaga mereka. Cahyo menoleh ke arah warga desa dan segera mengerti maksudku. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa dan melemparkannya ke sebuah lahan kosong. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah. Mbah Jurip terlihat panik. Ia tidak menyangka ilmu andalannya bisa dihentikan semudah itu oleh Cahyo. Aku pun segera menerjang Mbah Jurip, sementara Cahyo mencoba menahan ular siluman dan makhluk yang mendekat ke arah warga desa. Keris itulah yang kuincar. Aku tahu Mbah Jurip bisa memanggil berkali-kali siluman ular dengan bantuan keris pusaka di tangannya. Keris kami berdua beradu. Sebuah dentuman terdengar dari peraduan kedua pusaka yang saling menunjukkan kemampuannya. Ada kalimat doa yang kubacakan setiap keris kami beradu. Tak satu pun serangan dari keris kami mengenai salah satu dari kami. Hanya pertarungan sengit dengan saling mengadu pusaka yang terjadi saat ini. Bukannya tanpa alasan, sebisa mungkin aku tidak ingin melukai Mbah Jurip. Beruntung ilmu bela diri dari Mbah Jurip tidak sehebat yang kuperkirakan. Aku bisa menghindari setiap serangannya bila berhati-hati. Sampai akhirnya Mbah Jurip sadar dengan hilangnya satu persatu sosok ular siluman yang sebenarnya ia panggil. Brengsek, apa yang kalian lakukan? Aku tidak menjawab dan terus menyerang kerisnya sambil membaca kalimat doa. Hingga akhirnya runtutan doa yang kubaca selesai. Mbah Jurip melompat mundur dan memperhatikan kerisnya. Sudah selesai, Nan? Pusakaku, pusakaku. Dukun cabul. Sekarang pusakamu itu tidak lebih dari sewa besi karatan. Mbah Jurip membacakan berbagai mantra, namun percuma. Aku sudah berhasil memutihkan pusaka itu. Sekarang keris pusaka yang terikat dengan sosok roh ular siluman itu sudah tidak lebih dari besi berbentuk keris biasa. Mbah Jurip melihat sosok roh yang ia panggil, namun sebagian dari mereka sudah menghilang ditenangkan oleh doa Cahyo, dan sebagian lagi tidak berani mendekat. Sudahi saja Mbah Jurip. Sudah tidak ada lagi ilmumu yang bisa kau gunakan. Bertobat, Mbah. Tuhan Maha Pengampun. Mungkin saja ada cara untuk menebus dosa-dosa Mbah Jurip. Mbah Jurip semakin panik. Ia menoleh kepada Nyai Lindri dan Nyai Lindri membalasnya dengan tatapan yang melecehkan. Mbah Jurip tidak dapat berkata apa-apa lagi. Wes Nan, gantian kita urusin sinden-sinden yang suaranya seperti kaleng rombeng ini. Aku setuju dengannya. Dari tadi mereka nyinden dengan suara yang aneh. Aku yakin itu adalah kutukan. Seandainya tidak ada batu dari langgar watu bumi itu, mungkin sudah ada beberapa dari kami dan warga desa yang mati. Aku menggenggam keris Raga Sukma di tanganku dan bersiap menyerang Nyai Lindri yang sudah tidak memiliki pertahanan. Belum sempat kerisku mengenainya, muncul seseorang yang menahan seranganku dengan tongkatnya dan menatapku dengan kesal. Itu adalah seseorang yang dipanggil dengan Nyai Jiwonto, sinden tua yang kuduga adalah pemimpin dari mereka semua. Lindri, aku bunuh satu. Mas Danan, awas! Terdengar suara Mbah Jurip yang menerjangku dari belakang, menusukkan kerisnya ke tubuhku dan Gendis yang mencoba memperingatkanku. Aku lengah, keris kosong itu menancap di punggung bahuku.
Darahku pun mengalir. Beruntung ini hanyalah tusukan kecil. Rupanya Cahyo berhasil menahan Bajurip dari belakang sebelum kerisnya menusuk dengan dalam. Cahyo tidak mau mengambil resiko dan menghantam Bajurip hingga tak sadarkan diri. Aku tidak menyangka tanpa kekuatannya pun ia masih bertingkah senekat ini. Aku melihat Nyai Jiwonto tersenyum dan kembali ke samping Nyai Lindri. Terdengar suara Nyai Jiwonto nyinden dengan suara yang aneh. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang terucap. Namun ketika aku merasakan sesuatu mencoba menguasai alam pikiranku, aku menatap pada Cahyo. Ia juga seperti menahan sesuatu. Tembang iki, ada yang tidak beres dengan lagu ini. Aku menoleh ke arah Ayah Gendis. Ia masih menggunakan batu itu, namun gema dari batu itu tidak berefek dengan tembang ini. Sebaliknya, sebagian warga sudah berteriak kesetanan seolah ada yang mempengaruhi pikiran mereka. Roh dari belakang hutan berinisiatif merasuk ke tubuh warga desa. Aku tahu mereka melakukan itu untuk membantu warga desa mengendalikan dirinya. Wanasura! Cahyo berteriak memanggil sosok kera pelindung hutan Wanamarta untuk merasuk ke dirinya, namun tidak berhasil. Sebaliknya, Wanasura juga terlihat gelisah. Mataku terasa panas, ingatan mengerikan mulai masuk ke pikiranku. Rasa sakit seperti saat tergantung pada seutas tambang kurasakan seolah mengambil nyawaku sedikit demi sedikit. Aku tahu ini adalah perasaan Nyi Lindri saat memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan menggantung dirinya di gerbang desa. Matanya menatap lurus ke sebuah rumah yang pernah ia tinggali, rumah Baskoro. Aku mendengar Cahyo terus berteriak, entah penglihatan apa yang ia rasakan. Namun aku tidak berkutik, aku seolah hampir kehabisan nafas merasakan semua yang terjadi kepadaku. Terdengar suara tembang mendekat dari arah gerbang desa. Suara tembang itu seolah menyentuh detak jantungku. Aku mengenal suara ini. Seketika pengaruh tembang Nyai Jiwonto tidak lagi menguasaiku. Aku menoleh ke arah suara itu dan sudah ada beberapa orang memasuki desa. Itu adalah Naya, Sena dan teman-teman dari Padepokan. Mas Danan! Teriak Mas Sena yang menghampiriku sementara Naya terus menyanyikan menyangkal tembang Nyai Jiwonto. Aku mencoba memulihkan diriku. Cahyo pun terlihat sudah sadar. Tembang terkutuk pepetang wengi. Tanpa ilmu tembang itu bisa membuat pendengarnya kehilangan akal sehat. Nyai Jiwonto terlihat kesal. Ia memberi isyarat kepada sinden lain untuk mengelilingi kami termasuk Mas Sena dan Naya. Ini tidak akan mudah. Masing-masing sinden ini membawa berbagai kutukan. Namun sebelum mereka melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok yang merubah raut wajah sinden-sinden itu. Sebentar lagi pagi akan datang. Seketika sinden-sinden pengabdi setan itu menghilang satu persatu ke dalam kegelapan. Mereka menatap kami dan warga desa dengan tatapan mengerikan, seolah memastikan mereka akan kembali lagi. Urusan kita belum selesai, ucapnya Jiwonto yang segera meninggalkan kami di gelapnya malam yang hampir bersanding dengan cahaya pagi. Mas Danan gak apa-apa? Luka tusukan kecil Naya. Gak apa-apa. Naya obatin dulu. Aduh, sakit. Segera Mas Sena menghampirinya dan mengecek apa yang terjadi pada Cahyo. Aku melihat Cahyo menoleh ke arah Mas Sena. Ora iso, sing ngobati kudune Naya. Seketika aku mencopot sandalku dan melemparkan tepat ke wajahnya. Cangkemmu kuwi, bisa-bisanya. Cahyo pun hanya nyengir dan kembali berdiri. Ya, namanya juga usahanan. Mas Sena hanya menggeleng melihat tingkah laku Cahyo. Namun aku tahu setelah pertarungan tadi, tubuh Cahyo juga pasti tidak sesehat yang ia tunjukkan. Aku menoleh ke arah warga desa. Roh-roh yang sebelumnya menjaga mereka berpamitan bersama terbitnya matahari yang menyelamatkan kami. Naya, tadi yang kamu nyanyiin tembang apa? Kok senyum-senyum sendiri? Bukannya dijawab. Lah, aku mau jawab juga lucu. Orang yang ngajarin lagu itu Nyai Kirana, ibunya Mas Danan. Nyai Kirana sudah tahu tentang adanya sinden-sinden yang menggunakan cara-cara menyimpang. Mereka mengabdi pada sosok lelembut yang bisa memberikan pengasihan. Makanya Nyai Kirana mengajarkan lagu itu. Nyai Kirana dan murid-muridnya jarang sekali ada yang menonjol di setiap pementasan, karena ada sinden-sinden lain yang terlihat lebih mempesona.
Aku mengingat wejangan-wejangan selama aku tinggal sama ibu. Memang aku tahu ibu sering bercerita soal itu, namun pada zaman aku kecil, penggunaan susuk, minyak pengasihan, dan mustika adalah hal yang biasa dilakukan. Kalau kamu segitu dekat dengan ibu, kenapa kita nggak saling kenal ya? Lagi-lagi Naya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menyelesaikan pengobatannya untuk lukaku. Mbak, jangan sering-sering senyum, nanti masnya baper. Sandalku masih sisa satu loh, Jul. Pilih tak lempar kemana? Ke pohon pisang di depan aja. Siapa tahu jatuh satu pisangnya. Aku hanya menggeleng sambil mengenakan sendalku lagi. Sementara Naya pergi meninggalkanku mengganti air dari baskom yang ia gunakan untuk membersihkan lukaku. Lah, kamu gak peka-peka. Dia berharap kamu sendiri yang ingat tentang dia, malah pakai nanya. Gimana toh, Jul, namanya lupa pasti gak ingat. Ya benar juga sih. Tapi gak gitu maksudnya. Aku berdiri menutup mulut Cahyo, memaksanya menghentikan obrolan ini. Bila dilanjutkan, aku tahu perbincangan Cahyo akan menjurus kemana. Mas Danan gimana? Parah lukanya? Enggak, Mas. Enggak apa-apa, Mas Jatmiko. Maaf ya, Mas. Kita belum bisa beresin permasalahan ini. Kami sudah lihat perjuangan Mas Danan dan Mas Cahyo. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin sampai seperti ini. Justru kami mau tanya, apa yang kami warga desa bisa bantu agar saat sinden-sinden itu muncul lagi, kami tidak hanya menjadi beban. Kami harap warga desa bisa memperkuat iman dan ibadahnya Mas Jatmiko. Walaupun mungkin tidak bisa menghardik kutukan sinden-sinden itu, setidaknya tidak akan muncul Baskoro dan Bajurip yang lain yang mudah termakan hawa nafsu. Mas, nanti saya ajak pemuka agama dari desa saya ke sini. Kita perkuat iman dan ibadah kita bareng-bareng. Terima kasih, Mas Seno. Saya akan sampaikan ke warga setelah adanya kejadian-kejadian ini. Seharusnya warga desa mulai sadar. Sekarang bagaimana kita, Jul? Gimana cara kita melawan sinden itu kalau mereka muncul lagi? Mata lawan mata, sinden lawan sinden. Ngawur kamu. Enggak, enak aja. Gak mungkin kita ajak Naya ngelakuin hal berbahaya. Cie, ada yang khawatir. Wuhui. Gak gitu. Tapi dia orang biasa. Melihat sosok lain yang gak kasat mata di tempat tadi aja Naya gak bisa. Tapi jujur, kamu terselamatkan sama tembangnya Naya tadi kan? Iya sih. Kalau kalian membutuhkan Naya, saya coba bantu. Ada teman-teman juga yang jaga dia, biar dia dibantu sinden lainnya juga. Naya mau bantu kok. Tapi Nay, gak apa-apa Mas Danan. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau ternyata Naya punya kemampuan buat ngebantu Mas Danan, berarti Naya sudah diberi titipan untuk melaksanakannya. Aku menatap Naya yang mengatakan hal itu seolah tanpa beban dan tanpa rasa takut sama sekali. Aku pun menghela nafas dan terpaksa menyetujui rencana ini. Kata Pak D, sinden-sinden itu juga punya jago lain, Mas. Jago? Maksudnya apa, Gendis? Itu loh, yang tadi bawa tombak melawan Mas Cahyo. Mungkin maksud Gendis, selain Joko Garu, sinden-sinden itu juga memiliki pengikut lain yang melindungi mereka dan akan menjadi lawan yang menyulitkan untuk kami. Lebih baik Mas Danan dan Mas Cahyo beristirahat di padepokan saja. Kita siapkan rencana di sana dan nanti sebelum gelap kita kembali ke sini. Kami pun setuju dan segera berpamitan dengan warga desa yang juga segera kembali ke rumahnya masing-masing. Aku harap mereka mengingat pesan kami tadi dan bisa mempersiapkan batin mereka sebelum kembalinya sinden-sinden itu. Padepokan terlihat cukup ramai, sepertinya anggota mereka sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Aku memutuskan untuk membersihkan diri dan beristirahat, memejamkan mata sejenak untuk memulihkan kondisi tubuhku. Sepertinya Cahyo juga sama, beberapa hari ini terasa begitu berat. Semoga saja pertemuan dengan sinden-sinden itu berikutnya adalah akhir dari kutukan ini. Tangi nggih Bu, sedelok neh. Ibu wis masak sayur lodeh keburu dingin.
Mendengar ucapan itu aku segera memaksa membuka mataku agar tidak ketinggalan makanan sayur lodeh favoritku buatan ibu. Tapi seketika aku sadar sepertinya aku bermimpi. Mungkin saja aku memang kangen dengan ibu. Lah kok malah tidur lagi? Setelah aku duduk dan menatap seorang wanita di dekatku, aku mengusap mataku dan memastikan apa yang kulihat bukan hayalan. Ibu? Benar, itu adalah ibu. Dia tersenyum seolah ingin memberiku kejutan. Kok ibu bisa ada di sini? Belum sempat menjawab, Cahyo muncul di depan pintu sambil membawa piring yang sudah berisi lauk. Ya biarin toh. Kan akhirnya bisa makan sayur lodeh istimewa. Nggak kalah dari buatan bule. Yalah, giliran makanan aja cepet kamu. Perasaan ibu gak enak. Pas nanya ke Pale katanya kamu ke desa ini. Pale cerita tentang sosok yang kamu hadapi saat ini. Jadi ibu khawatir. Iya, tapi ibu gak usah kesini, bahaya. Anak kok mau ngatur orang tua? Percaya gak percaya orang tua bisa menjadi sekuat apapun demi melindungi anaknya? Aku tersenyum dan ibu malah mengusap rambutku layaknya seorang anak kecil. Aku sedikit malu. Ibu melakukan itu di depan Cahyo. Tapi tatapan Cahyo sepertinya merasa iri dengan apa yang dilakukan ibu padaku. Enak gak sayur lodehnya? Enak bude, ini mau nambah lagi. Enak aja, aku belum. Makanya bangun cepet, mandi, jangan males-malesan. Danan emang gitu bude. Kalau gak diburu-buru senangnya di kasur. Enak aja, fitnah lebih kejam daripada fitnah. Aku melempar bantalku pada Cahyo, namun ia begitu cekatan menghindar demi melindungi sepiring nasi di tangannya. Ibu hanya menggeleng melihat kelakuanku dan Cahyo, seolah dia merasa tidak ada yang berubah dari kami sejak masih kecil hingga sekarang. Aku segera mencuci muka dan menuju ruang makan di padepokan Sena. Terlihat ibu sedang asyik berbincang dengan Naya, seolah mereka sudah akrab dengan Naya. Ibu terlihat menunjuk ke arahku, namun Naya terlihat tersenyum, tersipu menanggapi ucapan ibu. Entah apa perbincangan di antara mereka, namun kejadian ini benar-benar merubah perasaanku semenjak kejadian semalam. Mas Danan, benar itu ibu Mas Danan? Iya mas, nopo? Ndak pantas yo. Ibunya cantik, anaknya kucel begini. Asem kamu Jul, masih aja. Lah coba kamu ngaca, bangun tidur gak mandi, mukamu kayak gimana? Yo sih, habis ini mandi ya. Tajak Naya. Sembarangan, tak bilangin ibumu loh. Ajak Naya buat nyuci piring. Selama aku mandi, curigaan aja sih. Ngapunten yo mas, Danan kalau ibunya balik kayak anak kecil lagi. Siang ini terasa berbeda dari biasanya. Sepertinya masakan ibu benar-benar merubah moodku hari ini. Tepat setelah selesai mandi, kami segera berkumpul di pendopo untuk berdiskusi tentang maksud kedatangan ibu dan tentang cara kami menghadapi sinden itu lagi. Ibu dapat kabar dari teman-teman sinden yang lain. Dari berbagai sanggar dan padepokan, beberapa sinden mendapatkan perintah untuk berkumpul di satu tempat. Aku sudah curiga pasti ada hubungannya dengan kemunculan Nyai Jiwoto yang memimpin sinden-sinden abdi setan kemarin. Ada seorang sinden yang menolak. Ia ingin bertobat melepaskan susuknya dan tidak menuruti perintah dari empunya lagi. Dan tiba-tiba wajahnya menua dan kulitnya penuh dengan sisik. Ia datang ke desa Kandimoyo meminta pertolongan pada ibu dan menceritakan hal ini. Aku membayangkan bagaimana tersiksanya sinden itu, namun itu jalan terbaik. Lebih baik ditolak oleh seluruh manusia di dunia dibandingkan ditolak di tempat terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Maksud Budi ada kemungkinan mereka akan datang ke sini membantu sinden-sinden demit itu. Nyai Jiwoto pernah datang ke desa Kandimoyo. Beruntung saat itu kami sudah pernah mengalami masa-masa sulit, sehingga tidak ada yang tergoda dengan bujuk rayunya. Saya yakin setelah ini teman-teman dari Padepokan Ki Joyo Talun juga bisa bangkit kembali menjadi lebih besar dengan jalan yang benar. Mas Sena menggenggam tangannya saat mendengar kata-kata ibu. Aku merasakan niatnya untuk mengembalikan kejayaan Padepokan ini yang merupakan warisan dari ayahnya. Nyai, mohon bimbingannya untuk Naya. Mungkin ia akan ikut menghadapi sinden-sinden abdi setan itu lagi. Tidak cuma Naya, semua sinden di tempat ini harus ikut. Mereka harus bisa membedakan seni sejati dan sihir atau mantra yang bersembunyi di balik sebuah seni budaya.
Ibu, tapi terlalu berbahaya. Semakin banyak orang awam di sana, semakin banyak kemungkinan korban yang jatuh. Le, apa mudah memotong kertas yang jatuh dengan sebilah pedang? Sama seperti saat ini, kamu melawan sesuatu yang menurutmu tidak mudah dikalahkan dengan pertempuran. Tidak mungkin kamu melawan suara dengan pukulan atau bilah keris. Apa rencana ibu? Kita adakan pementasan wayang semalam suntuk di desa. Bu, tidak sedang bercanda. Tembang yang dinyanyikan Naya akan terus berkumandang semalam suntuk bersama sinden yang lain. Sena, maksud saya Kisena, akan menggunakan batu dari Langgar Watu Bumi sebagai dondangan. Aku segera sadar dengan ini suara kutukan sinden itu tidak akan bisa membunuh warga dengan gema yang dihasilkan. Lakon yang dimainkan akan menuntun warga desa untuk lebih sadar dengan perbuatan mereka pada Nyi Lindri dan semoga saja bisa membuka mata mereka. Aku, Sena, dan Cahyo saling menatap. Tidak pernah terpikirkan olehku cara semacam ini. Pantas saja banyak desa yang menggunakan acara pentas wayang untuk menangkal kutukan. Salah satunya karena di setiap pementasan wayang ada pesan yang disampaikan yang bisa menguatkan iman dan membawa kebaikan bagi penontonnya. Aku semakin kagum dengan ibu. Bude, kok bisa kepikiran rencana brilian seperti ini? Ini ide Mas Bisma, ayahnya Danan dulu. Dia sudah pernah mengalahkan Nyai Jiwonto sebelumnya. Ibu yakin kalian lebih hebat darinya. Beberapa mobil pick-up dan kendaraan yang membawa peralatan pementasan berbondong-bondong masuk ke desa. Warga desa terheran-heran melihat kedatangan kelompok itu. Terlihat Pak Pram dan Jatmiko menghampiri Sena yang mengatur teman-temannya untuk menurunkan peralatannya. Mas, iki ono apa mas? Iki apa mas Sena? Tenda panggung? Iya Pak, Mas Jatmiko. Tepat setelah matahari terbenam kita akan mengadakan pentas wayang semalam suntuk. Mas Jatmiko dan Pak Pram bingung, namun Sena segera menjelaskan bahwa ini adalah ide dari ibunya Danan. Menurutnya pementasan wayang kali ini akan membantu Danan dan Cahyo untuk menghadapi sinden-sinden pengabdi setan itu. Mau ada pementasan wayang? Asik, berarti Gendis bisa ngelihat Mbak Naya nyinden ya? Sana, kasih tahu yang lain. Jangan sampai ada yang gak nonton ya. Siap, biar Gendis yang ngasih tahu warga desa. Aku menghampiri Pak Pram dan Jatmiko yang masih terlihat bingung dengan persiapan dadakan ini. Hanya tersisa beberapa jam hingga pementasan ini harus dimulai. Tenang saja Mas Jatmiko, kali ini kita pasti berhasil. Ucapku dengan penuh percaya diri. Bagaimana tidak, kali ini bukan cuma Cahyo, tapi kali ini ada kelompok pementasan wayang Sena dan ibu yang membantuku. Tidak pernah aku merasa sesiap ini. Lalu apa yang harus kami bantu untuk pertempuran nanti malam mas? Cahyo menghampiri Jatmiko dan menepuk pundaknya. Malam ini tidak ada yang namanya pertempuran, adanya pementasan. Wajah Jatmiko masih terlihat bingung, namun setelah melihat aku dan Cahyo yang begitu yakin, ia pun memilih untuk percaya dengan kami. Ia pun berinisiatif mengumpulkan warga untuk membantu mempersiapkan pementasan. Mendengar kabar tentang pementasan, sekumpulan perempuan di desa pun terlihat begitu antusias. Mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di rumah mereka dan mengajak yang lainnya untuk membuat suguhan nanti. Mas, matur nuwun nggih. Sudah lama desa ini tidak ada acara pementasan. Selama ini kami hanya merasakan rasa takut setelah kejadian sebelumnya. Aku pun tersenyum mendengar ucapan ibu itu. Sebuah ide sederhana yang diutarakan oleh ibu ternyata membawa dampak yang sebesar ini untuk warga desa. Bahkan sebelum pementasan ini dimulai sama sekali. Mengetahui teman-teman Sena dan warga sudah sigap untuk mempersiapkan pementasan, aku dan Cahyo mencari tempat untuk menyendiri. Kami mempersiapkan batin dan tenaga kami sembari memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar semua permasalahan bisa benar-benar berakhir malam ini. Di tengah meditasiku, aku mendengarkan suara nyanyian yang begitu merdu, suara yang begitu menenangkan seolah menemani warga desa yang sedang berpacu dengan waktu. Suara tembang yang selama ini membawa mimpi buruk untuk mereka, kini membuat perasaan mereka semakin tenang. Aku bisa menebak dengan jelas siapa yang melantunkan tembang ini. Cie, ana sing senyum-senyum dewe. Bentoyo,
Suaranya memang bagus kok. Suarane sing apik, apa nayane sing apik. Nasibku yang bagus bisa ketemu dia. Akhirnya ngaku juga. Wes puas banget lah. Cahaya matahari mulai meredup. Di bawah senja yang memerah aku melihat sebuah panggung yang megah berdiri di tengah lapangan desa. Sebuah kain poster dipasangkan pada sebuah baliho bambu dengan lukisan tangan sederhana. Pementasan wayang semalam suntuk dalang Ki Joyo Seno. Aku sudah bisa membayangkan akan sekeren apa pementasan ini. Apalagi saat ini warga mulai berbondong-bondong menghampiri panggung yang tengah prosesi pengetesan suara. Dalang Seno itu lebih bagus loh dari Ki Joyo Talun. Gak ngebosenin. Iyo saja nih. Almarhum Ki Joyo Talun ya apik, tapi sedikit kaku. Rupanya sudah cukup banyak juga warga yang mengenal Sena sebagai dalang. Dan beruntung warga juga menyukai permainannya sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan warga. Ki Joyo Seno, gak nyangka kamu punya nama panggung yang keren. Iya Nan, aku tetap pengen ngebawa nama bapak di setiap pementasan. Semoga saja lewat pementasan wayangku, penonton hanya mengingat kehebatan bapak dalam berwayang dan bisa melupakan tingkah buruknya di masa tua. Setidaknya Ki Joyo Talun punya prestasi yang tidak terbantahkan, Seno. Apa itu, Mas? Mendidik anak sehebat kamu. Sena pun tersenyum. Seketika aku merasakan perasaan tegangnya sudah menghilang. Kami pun berpamitan meninggalkan belakang panggung dan bergabung dengan penonton lainnya. Suara musik gamelan berbunyi disusul suara tembang yang dinyanyikan sekumpulan sinden dari padepokan Ki Joyo Talun. Aku tahu ada suara naya di antara suara mereka. Tuh di sebelah sana. Enggak, aku gak nyari naya kok. Lah, aku nunjuk bude kok. Kok bisa naya? Sial, aku terkena jebakan Cahyo. Memang benar yang ditunjuk Cahyo adalah ibu yang sedang memantau dari samping panggung lengkap dengan baju kebayanya. Sepertinya ia akan bergabung nanti. Hehehe, tuh Naya di situ. Kayaknya dia juga nyariin kamu. Dari tadi matanya kemana-mana. Benar, kali ini Cahyo benar-benar menunjuk ke arah Naya. Ia berias selayaknya seorang sinden dengan pakaian kebaya yang anggun. Seketika aku terkesima dengan penampilannya. Saat aku memperhatikannya, sepertinya ia juga menemukan keberadaanku. Ia pun tersenyum kecil sambil menunduk malu-malu. Entah mengapa momen singkat itu terasa begitu berarti. Batara Surya Karma, sebuah lakon yang dipilih oleh Sena untuk memulai kembali sebuah perjalanan. Seandainya Sena berhasil membuka penonton dengan lakon ini, pasti mereka akan terus mengikuti pementasan Sena dengan lakon lainnya. Sudah hampir setengah jam pementasan berjalan, aku merasakan hawa yang berbeda. Mulai ada sosok-sosok yang mendatangi desa ini, sudah jelas mereka bukanlah manusia. Aku menoleh ke arah sekitar pementasan, berbagai makhluk sudah berbaur dengan warga desa untuk menyaksikan pementasan. Awalnya aku dan Cahyo waspada, namun setelah mengetahui yang datang adalah sosok roh dari pendopo, kami pun kembali tenang. Ada pementasan lain di pendopo. Lebih seperti sebuah perayaan, bukan sekedar pementasan. Terdengar para roh berbisik ke arah kami. Sepertinya roh-roh itu mencoba memberitahu kami. Aku pun menatap ke arah Cahyo. Kami berpikir cukup beresiko bila meninggalkan warga desa saat ini. Namun sebagian roh di sana berkumpul di depan kami. Kami akan menjaga mereka sementara kalian pergi. Rupanya bukan hanya warga desa yang merasa terganggu dengan adanya kutukan ini. Mereka warga desa dari ratusan tahun yang lalu juga turut membantu warga desa yang saat ini sedang berusaha menghentikan kutukan sinden-sinden itu. Aku pun berpamitan dan segera bergegas menuju pendopo. Baru saja memasuki hutan, perasaan mengerikan sudah meneror kami dari penjuru sisi hutan. Benar ucapan roh itu. Suara pementasan terdengar dari arah pendopo, namun suara alunan musik yang mengalun terdengar begitu kelam dan membuatku merinding. Gila, apa-apaan ini? Sekumpulan orang menari di pelataran pendopo dengan pakaian pementasan. Mereka menari seolah saling menghibur pasangannya masing-masing. Mereka manusia, tapi bukan itu yang membuat Cahyo geram. Ia segera menyadari di atas pohon-pohon tergantung jasad manusia yang sudah membusuk tanpa kepala. Sebagian kepala mereka tertumpuk di salah satu batu besar di ujung pendopo. Tolong ampuni kami.
Suara-suara rintihan terdengar dari kepala-kepala yang terongok di ujung pesta itu. Seketika aku teringat perjalanan kami saat menuju Langgar Watu Bumi dan menemukan kepala Ki Joyo Talun dan teman-temannya. Rupanya memang ulah mereka. Tenang Jul, tujuan mereka memang membuat kita kehilangan ketenangan. Jangan terpancing. Cahyo mengambil nafas sedalam-dalamnya dan berusaha meredam emosinya. Tepat saat kami mendekat, suara alunan musik berubah mencekam. Seketika semua sosok yang ada di tempat itu menatap ke arah kami. Sebagian dari mereka adalah manusia. Sayang, masnya ganteng-ganteng, tapi sebentar lagi mati. Daripada mati lebih baik sama aku. Masnya pasti seneng kok. Ya, jangan goblok. Kalau mati kalian gak bisa apa-apa lagi. Awalnya kami tak gentar dan terus melangkah maju ke pendopo, namun tiba-tiba Cahyo berhenti dan menoleh ke arah mereka. Bukan mati yang kami takutkan, melainkan ketika kami tidak diterima lagi di sisi Yang Maha Pencipta. Setidaknya kami tahu kepada siapa kami berpulang ketika mati nanti. Sepertinya Cahyo masih berharap mereka untuk sadar, dan benar, beberapa dari mereka terlihat ketakutan. Sepertinya tidak semua menginginkan berada di posisi mereka saat ini. Ada sebagian dari mereka yang terjebak oleh tipu daya iblis. Saya tidak ingin seperti ini, Mas. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Tapi seorang wanita muncul dari arah mereka mendesak menuju ke arah Cahyo. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, sesuatu menahannya untuk bergerak. Aku segera berlari menuju wanita itu, namun terlambat. Sosok Nyai Jiwonto yang berada di atas pendopo terlihat geram. Ia menatap wanita itu dan seketika mata wanita itu terbelalak. Sebuah benda memaksa keluar dari matanya hingga darah bermuncratan dari matanya yang pecah. Ampun Doro. Kalau kalian berani berkhianat, nasib kalian akan sama seperti dia. Sepasang bermata, sepertinya benda itu ditanam di mata wanita itu untuk membuat dirinya terlihat cantik. Tak lama kemudian ia memuntahkan sebuah batu hitam dari tenggorokannya. Susu? Bisa separah ini? Benda ini masuk ke tubuh mereka secara tidak wajar. Mereka tidak tahu dari siapa kemampuan susu yang digunakan oleh mereka. Ucapku yang berusaha menenangkan wanita itu. Ia masih bernafas namun ia tak berhenti menangis menahan rasa sakitnya. Amalan penyembuhku hanya mampu menghentikan pendarahan dari wanita itu, namun aku tidak dapat mengembalikan penglihatannya. Ini terlalu kejam. Aku tidak bisa lagi menahan perasaanku saat ini. Semoga niatmu diterima oleh Yang Maha Pencipta. Biar kami selesaikan demit-demit brengsek ini dulu, agar tidak ada lagi manusia yang terjebak di budayanya. Saya doakan keberhasilan masnya. Rasa sakit ini tidak sebanding seandainya saya bisa mendapatkan pengampunan dari Gusti. Aku bernafas lega mendengar ucapan wanita itu. Cahyo pun segera mengambil posisinya. Mengetahui kami sudah bersiap, sinden-sinden yang menjadikan singgasana itu sebagai pendoponya memanggil sosok yang menghadang kami. Seorang wanita berambut hitam panjang dengan baju kebaya putih lusuh. Ia menatap kami dengan seluruh matanya yang putih dan senyumannya yang melebar hingga ke telinga. Tangannya menyeret sesosok bayi yang terus tertawa dengan aneh. Bogondo, kui urusanmu. Aku tidak menyangka, bukan sosok pendekar yang dipanggil untuk menghadapi kami, melainkan sosok makhluk seperti ini yang mereka panggil. Suara makhluk itu melengking hingga ke sekeliling hutan. Belum sempat aku membacakan doa, tiba-tiba dia melemparkan sosok berwujud bayi yang tergenggam di tangannya. Tepat ketika mendekat ke arah Cahyo, bayi itu membesar dan semakin membesar. Kulitnya menghitam, tubuhnya menjadi berbulu, namun matanya tetap putih seperti sosok wanita yang melemparkannya. Bajang Buto, biar aku aja yang ngajak mainan. Aku menyerahkan sosok itu pada Cahyo, sementara aku menarik keris raga sukma dari sukmaku dan menggenggamnya dengan erat. Aku tahu, sosok demit wanita yang disebut Mbok Gondo ini bukan makhluk biasa. Ono bocah bagus. Aneh, seranganku tidak bisa mengenainya. Seranganku menembus tubuhnya. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba wanita itu sudah ada di belakangku dan menggigit pundakku. Aku segera melompat menjauh, namun Mbok Gondo malah semakin tersenyum menatapku dengan darahku yang mengalir dari mulutnya. Enak, lebih enak dari daging suamiku.
Seketika aku merinding mendengarnya. Aku memang pernah mendengar sosok sinden yang dendam dengan suaminya. Untuk membalaskan dendamnya, ia membunuh suaminya dan menjadikannya masakan untuk dimakan oleh dirinya dan anaknya. Akhirnya ia ditemukan mati bersama anaknya ketika akan ditangkap. Pasti dia belum pernah nyobain sayur lodeh buatan Budenan. Kayaknya kalau sudah nyobain ini, Demit pasti langsung tobat sih. Mbok Gondo pengikutku yang paling setia, belum ada yang bisa mengalahkannya. Namun tiba-tiba tawanya terhenti dengan sarung yang melayang tepat mendarat di wajahnya. Ya, itu sarung Cahyo. Bocah kurang ajar. Ucapannya Jiwonto berhenti saat melihat kami sudah berada di hadapannya. Matanya terbelalak saat melihat tubuh Bajang Buto itu tenggelam di tengah, hanya menyisakan kepalanya berkat serangan Cahyo bersama Wanasura. Sementara sisa sukmaku masih menyisakan bayangan saat aku menusuk wujud roh keris Raga Sukma tepat di titik kepala Mbok Gondo yang sudah tak berdaya. Wajahnya Jiwonto terlihat tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Oh, orang mungkin. Maaf ya Gendis, tempat mainmu harus mas rusak. Ucap Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menghancurkan pendopo kayu yang sudah berumur ratusan tahun itu. Seketika sosok sinden abdi setan di tempat itu segera meninggalkan tempat itu. Merasa kesal, mereka pun mulai melantunkan tembang terkutuk andalan mereka. Telingaku terasa sakit dan nafasku mulai tidak bisa teratur. Cuma boleh ada satu panggung di desa ini. Tidak ada lagi tempat pementasan untuk mereka. Merasa kesal, mereka mengejar kami yang menuju ke arah desa. Tepat saat mendekati desa, suara musik pementasan Sena terdengar semakin jelas. Saat itu juga tembang terkutuk sinden-sinden itu tidak lagi bisa merasukiku. Para pengikut sinden-sinden itu mencoba menahan kami. Mereka membawa berbagai senjata tajam untuk menyerang. Tak jarang dari mereka pun juga memiliki pusaka. Biar aku aja. Aku menoleh ke arah Cahyo. Biasanya ia tidak mau menggunakan kekerasan untuk manusia, namun tumben sekali. Kali ini ia maju menerjang ke arah para pengikut sinden itu. Cahyo membaca sebuah mantra dengan mengibaskan sarungnya beberapa kali. Perasaanku kali ini benar-benar tidak enak. Benar saja, terlihat kabut aneh menutupi orang-orang itu dan tepat saat aku menyusul Cahyo, bau pesing menyengat tercium hingga membuatku mual. Sial Kunjul, makin bau busuk aja jurusmu. Namanya ilmu harus terus dilatih. Masa gitu-gitu aja? Tapi bukan ilmu yang beginian juga. Tapi ampuh toh. Jurus itu memang berhasil. Tidak ada satupun orang yang berani mengikuti kami menembus kabut berbau busuk itu. Kami sampai di desa tak jauh dari panggung pementasan. Sosok sinden kembali mengelilingi desa melayang di atap-atap rumah. Terlihat para pemain sudah sadar dengan keberadaan Nyai Lindri, Nyai Jiwonto dan kawan-kawannya. Pementasannya bagus. Tidak adil kalau hanya kalian yang menonton. Ucap Nyai Jiwonto yang menyanyikan sebuah tembang dengan nada yang aneh. Bersamaan dengan itu tiba-tiba muncul sosok mengelilingi warga desa. Pocong! Itu pocong! Itu Pak di atas kuntilanak! Rupanya nyanyian Nyai Jiwonto memanggil sosok setan-setan di sekitar desa untuk berkumpul meneror warga desa yang mulai tenang. Bu, gak usah takut, dari tadi yang nonton bareng kita juga banyak. Melihat Gendis menunjukkan keberaniannya, warga desa pun berusaha untuk tenang. Warga desa berusaha untuk menahan takutnya walau harus menonton bersanding dengan sosok pocong di sebelahnya. Aku tidak tinggal diam. Sebuah ajian muksa pangreksa ku bacakan untuk melindungi warga desa. Setidaknya ini bisa menghalau niat jahat dari makhluk-makhluk itu. Tak cukup sampai di situ, tiba-tiba beberapa peralatan gamelan di panggung pecah, obor dan lampu-lampu yang menerangi desa tiba-tiba mati. Kali ini warga benar-benar panik. Saat akan meninggalkan pementasan, warga selalu bertatapan dengan sosok pocong dengan wajah yang sudah busuk. Tangisan histeris pun terdengar dari arah pementasan. Ora ono makhluk sing iso nyanyi Gusti sing maha perkasa. Suara seseorang mengalun dengan merdu dari atas panggung di tengah kericuan ini. Suara yang sangat menenangkan. Itu suara Naya. Ia memberanikan diri menyanyi sendiri di tengah kericuan penonton. Melihat keberanian Naya, warga berlari dan mendekat berkumpul ke arah panggung. Mereka menjauh dari sosok demit-demit yang meneror mereka. Sayangnya sekumpulan setan itu ikut melayang dan berkumpul mencoba mengepung warga. Tapi kali ini sosok roh warga desa sekitar pendopo menghadang mereka tepat di hadapan warga. Mereka siapa? Mereka teman Gendis, warga desa di sekitar pendopo.
Ya, mereka tidak berniat jahat. Aku tersenyum melihat usaha mereka, tapi kami tahu mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi setan-setan yang mati dengan membawa dendam ini. Sebuah wayang dilempar oleh Sena dan menancap tepat di antara demit-demit dan roh warga desa. Sosok wayang Hanoman, sang kera putih perkasa yang dapat memporak-porandakan gunung di cerita pewayangan. Saya menoleh ke arah Sena, ia seperti mendapat isyarat darinya. Itu maksudnya, demit alas harus patuh sama penguasa alas. Saya menerjang demit-demit itu seorang diri dengan menyebut dengan keras nama sahabatnya. Maksudnya sahabat gaibnya, Wanasura. Ketika suara auman terdengar ke seluruh desa, warga desa terkesima dengan suara itu. Sebaliknya, sosok roh yang dipanggil dengan tembang sinden pengabdi setan itu merasa gentar dengan auman itu. Dengan kekuatan Wanasura, cahaya mengamuk melibas demit-demit alas di hadapannya. Tak mau kalah, aku segera menghampiri Nyai Jiwonto dan menghujamkan kerisku ke arahnya. Tak kusangka ia cukup lincah untuk menahan seranganku dengan tongkatnya. Ia mengunyah sesuatu di giginya dan melepehkannya ke hadapanku. Tentu saja aku menghindar, namun ternyata itu saja tidak cukup. Saat aku menatap benda itu, tiba-tiba aku tak mampu mengalihkan pandanganku dari benda merah aneh yang dilepehkan olehnya. Sialnya Nyai Jiwonto dengan sikap menusukkan tongkatnya yang tajam tepat di luka tempat dulu Mbah Jurip menusukkan kerisnya. Darahku pun mengalir dari bekas luka itu. Cahyo terlihat khawatir, namun ia masih sibuk dengan demit alas yang mengerubuti dirinya. Aku memisahkan sebagian tubuh Sukma dari ragaku. Dari jauh aku melihat Nyai Lindri mendekat ke arah Cahyo. Aku merasakan firasat yang buruk dengan hal itu. Cahyo, hati-hati! Benar saja, Nyai Lindri melayang tak jauh dari hadapan Cahyo, matanya memerah dan tertawa dengan mengerikan. Sebuah tembang dinyanyikannya tepat di hadapannya. Aku melihat Cahyo kesakitan menutup telinganya sambil meringkuk. Demit-demit di sekitarnya pun bersiap membalas serangannya. Aku ingin segera menolongnya, namun aku masih tidak bisa memalingkan diriku dari benda menjijikan yang keluar dari mulut Nyai Jiwonto itu. Terdengar suara Sena memukul dodokan dengan keras menandakan ia ingin memulai pementasannya lagi. Namun kali ini tidak ada sinden lain di sekitarnya. Dengan semua peralatan yang tersedia, ia melanjutkan pementasan. Ibu, Naya, dan sinden kelompok Sena berjalan dengan anggun menghampiri Cahyo. Ibu, jangan berbahaya! Sudah jelas aku khawatir mereka hanyalah manusia biasa. Sinden-sinden dan demit setan itu bisa dengan mudah menghabisi mereka. Alunan tembang terdengar dari Ibu, Naya, dan yang lainnya. Mereka menyatukan suara menutupi suara Nyai Lindri. Benar saja, Cahyo bisa kembali berdiri berkat bantuan dari mereka. Aku pun tak mau kalah. Dengan segera aku menghujamkan keris pada tongkat Nyai Jiwonto dan melepaskan sukmaku dari raga. Dengan cepat aku menghujamkan keris raga sukma tepat di punggung Nyai Jiwonto. Namun apa yang terjadi? Punggung Nyai Jiwonto berlubang. Ia tidak kesakitan dan malah tertawa terkekeh. Aku kembali menusuknya, namun ia tidak merasakan apapun. Di tengah kepanikanku, tiba-tiba aku melihat Nyai Lindri melesat dengan cepat ke hadapan Ibu. Ia berhenti tepat di hadapan wajah Ibu. Mereka bertatapan, namun Ibu tidak gentar sedikit pun. Sebaliknya, Nyai Lindri yang merasa kesal mengangkat tangannya bersiap untuk menggenggam kepala Ibu. Mati kowe. Seketika aku panik, namun sesuatu yang aneh terjadi. Bukan kepala Ibu yang berada di tangan Nyai Lindri. Sosok wanita. Aku kenal sosok itu. Tiba-tiba hujan turun perlahan membasahi desa. Dia datang, Nan. Kamu manggil dia. Tepat dengan turunnya hujan itu, kutukan yang menyerangku menghilang. Aku bisa kembali memalingkan wajahku dan segera menjauh dari Nyai Jiwonto. Aku gak manggil. Bagaimana dia bisa berada di sini? Singkirkan tanganmu yang menjijikan dari wajahku. Tidak mungkin aku melupakan kejadian serupa. Aku sudah tahu setelah ini wujudnya akan menjadi mengerikan ketika berhadapan dengan Nyai Lindri. Iya, dia adalah Nyi Sendang Rangu. Sosok pelindung Sendang Rangu yang akhirnya mampu menghilangkan kutukan dan membersihkan dendam dari roh yang belum tenang. Tubuh Nyai Lindri terlihat bergetar. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya dari sosok mengerikan Nyi Sendang Rangu yang berada di depannya. Sopo kowe? Malaikat mautmu. Nyai Jiwonto segera menghampiri Nyai Lindri diikuti sinden setan lainnya. Ayo Cahyo, sudah Nan, gak usah. Tapi Bu.
Nyi Sendang Rangu menoleh ke arahku, sekilas wajahnya berubah menjadi cantik. Jangan membantah. Ikuti kata ibumu. Ini urusan wanita. Tenang saja, Nan. Semua sudah selesai. Selesai gimana toh, Bu? Udah, Nan, mundur dulu. Kalau ikut-ikut urusan perempuan bisa repot. Mendengar ucapan saya, tiba-tiba sekumpulan air besar mengguyur tubuh saya seorang diri. Tidak seperti hujan ringan yang membasahiku dan yang lain. Aku tertawa, sudah jelas ini adalah ulah Nyi Sendang Rangu. Oh alah, Raisa tidak goyang toh. Namun Nyi Sendang Rangu segera menoleh ke arah saya dan seketika Cahya menutup mulutnya dengan tangan. sekarang kita hanya penonton. Jadi ibu yang manggil Nyi Sendang Rangu? Ibu mengangguk tapi dengan sedikit ragu. Sudah pasti jawaban ibu membuatku kaget. Aku tidak pernah menyangka ibu mengetahui tentang sosok Nyi Sendang Rangu. Ibu harus jelasin ini ke Dana nanti. Wes, kalian tenang saja. Ikutin kata siapa tadi? Nyi Sendang Rangu. Ini urusan wanita. Bude, jangan bilang Bude baru tahu namanya Nyi Sendang Rangu. Ibu tersenyum mencoba menahan tawa. Sepertinya benar, ibu mengenal Nyi Sendang Rangu tanpa tahu namanya. Sepertinya nanti aku akan mendengar cerita menarik. Sekumpulan sinden menghadapi seorang Nyi Sendang Rangu. Terlihat tidak ada satupun dari mereka yang tidak gentar dengan sosok di hadapannya itu. Ini bukan urusanmu. Kalian mencoba melukai Nyai Kirana. Itu artinya kalian mencari masalah denganku. Tangannya Jiwonto tergenggam dengan gemetar. Ia sepertinya benar-benar takut dengan sosok makhluk di hadapannya. Untuk sekarang kami mundur. Berikutnya kami pastikan tidak ada yang selamat di antara kalian. Coba saja kalau kalian berani pergi. Tepat saat meninggalkan hujan ini, kalian akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan kalian. Tidak menjawab, Nyai Jiwonto malah meludah ke arah Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu tidak peduli dan berpaling ke arah kami. Nyi, mereka akan kabur, Nyi. Alah, masih nesu. Aku sekali lagi menahan tawa. Rupanya Nyi Sendang Rangu menghampiri ibu. Matur nuwun, Nyi. Kalau Nyai Kirana nggak bilang mau pentas lagi, aku pasti nggak akan datang. Tenang saja, saya tidak bohong kan? Belum sempat melanjutkan perbincangan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar desa. Aku mengenal suara-suara itu. Itu adalah suara sinden-sinden abdi setan tadi. Tolong, aku tidak mau ke sana. Terlihat Nyi Jiwonto mencoba merayap masuk ke desa, namun terlihat lengannya sudah terputus sebelah dengan luka di sekujur tubuhnya. Nyai, tolong kami. Aku sudah peringatkan. Kalian mengikat perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Aku hanya mempercepat waktu kalian bertemu dengannya. Warga desa yang melihatnya terlihat gemetar. Hal itu terlihat mengerikan. Apalagi mereka tahu siksaan itu tidak akan berakhir selamanya walau zaman sudah berakhir. Aku masih merasa kasihan dengan Nyi Lindri. Ia menjadi seperti ini karena dendamnya. Namun terlambat. Ia memilih untuk mengabdi pada setan di akhir hayatnya. Setelah hujan mulai berhenti, demit-demit alas sudah tidak lagi menampakkan wujudnya. Sebaliknya, sosok roh warga desa di sekitar pendopo berubah tidak lagi mengerikan. Mereka terlihat seperti warga desa pada umumnya. Nyai, berarti roh warga desa sudah bisa tenang. Nyi Sendang Rangu pun menunduk menjawab pertanyaan Gendis. Aku tahu ia sangat senang dengan anak kecil yang masih polos. Belum, Dok. Masih ada pementasan dulu yang harus mereka tonton. Gendis tersenyum. Kami melanjutkan menonton pementasan Sena. Lucunya Gendis menghampiri satu persatu roh warga desa yang wujudnya tidak menyeramkan lagi. Mungkin ia tahu setelah pementasan ini mereka akan berpisah. Nyi Sendang Rangu menonton dari tempat yang tidak kami ketahui. Tapi kami tahu saat ibu ikut mengambil posisi di panggung bersama sinden lainnya, ada angin yang berhembus seolah memberi kabar bahwa Nyi Sendang Rangu sedang menikmati pementasan itu. Pementasan benar-benar berjalan semalam suntuk. Warga desa benar-benar menikmati sisa waktu pementasan tanpa adanya rasa takut. Kini mereka mempelajari satu hal, bahwa rasa ketidakpedulian bisa memicu dendam yang membawa sebuah bencana. Apalagi sekarang mereka mengerti bahwa siapapun yang mengikat perjanjian dengan setan sudah dijanjikan neraka bagi mereka di akhir zaman nanti. Jadi gimana ibu bisa kenal Nyi Sendang Rangu?
Dulu dia sering menyaksikan pementasan ibu. Sudah begitu saja, Bude. Lantas, bagaimana cara ibu manggil Nyi Sendang Rangu? Apa mantra Sambara juga diturunkan ke ibu? Ngawur kamu. Ibu bukan orang seperti kalian. Terus gimana? Ibu gak manggil, tapi ibu selalu tahu. Setiap ibu menyanyi, banyak sosok hebat yang selalu setia menonton ibu. Entah kenapa Nyi Sendang Rangu yang turun. Sebenarnya ibu mengira sosok lain yang akan membantu. Sontak aku saling bertatapan dengan Cahyo. Masih ada sosok lain sehebat Nyi Sendang Rangu yang menyaksikan pementasan tadi. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meremehkan ibu. Nan, pokoknya jangan sampai bikin ibumu marah yo. Iya, setuju. Pagi itu kami memutuskan untuk beristirahat di rumah Singgah sebelum besok kembali ke Padepokan Ki Joyo Talun. Sedangkan ibu dan yang lain kembali lebih dulu. Mungkin kami akan tinggal di sini beberapa hari sebelum kembali. Matahari sudah berada di atas saat aku terbangun. Terlihat piring-piring dan rantang yang terisi penuh sudah disiapkan untuk kami. Cahyo yang sudah terbangun lebih dulu sedang sibuk menyuci Simbah, motor Vespa tua kesayangannya. Tumben rajin. Kesambet apa, Jul? Asem, bangun-bangun malah ngeledek. Demi kepentingan negara nih, manjain Simbah dulu daripada ntar ngambek lagi pas pulang. Ya wis, aku nonton aja yo. Tidur lagi juga nggak apa-apa, Nan. Matamu masih sembab itu loh. Sayang kalau tidur lagi. Tak sarapan saja, mumpung masih hangat sayurnya. Aku pun mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan lauk yang sudah disiapkan untuk kami dan menikmatinya di teras. Monggo Mas Danan. Terlihat warga desa mulai beraktivitas seperti biasa dan berlalu lalang di depan kami. Ada 2 orang anak kecil mendekat dengan malu-malu ke arah kami. Gendes, ya sini. Kok malu-malu gitu? Ada yang mau ketemu, Mas. Kemarin Mas Jatmiko ngajak dia ke desa, tapi dia tetap ingin menunggu di pendopo. Nah kan, kalian main ke sana lagi. Pasti gak izin sama bapak yo. Iya, Mas. Aku menyelesaikan makanku dan mendekat ke Cahyo. Sepertinya kami tahu siapa orang yang menunggu di pendopo. Biar aku saja yang ke sana. Aku pun mampir ke rumah Ayah Gendis dan Ayah Kia meminta izin pada mereka, bukan tanpa sebab. Kami dan warga desa melarang mereka bermain ke pendopo dulu karena masih ada jasad dan kepala manusia korban-korban sinden, abdi setan itu yang harus dikuburkan. Menjelang sore kami menuju tempat di mana semalam terdapat pesta yang mengerikan. Sudah ada beberapa kuburan yang bertambah di sana. Sepertinya pagi ini warga telah bekerja sangat keras. Ada seorang wanita yang menunggu kami di pendopo yang sudah berantakan dihancurkan oleh Cahyo. Mbak, ayo ikut ke desa dulu. Kita ngobrol di desa. Ia adalah sinden yang kemarin kehilangan penglihatannya karena ingin bertobat meninggalkan Nyai Jiwonto. Saya malu, Mas. Di sini saya merasa aman, nyaman. Apalagi ada anak-anak bayi yang capek-capek bawain minuman sama buah untuk saya. Belum pernah saya merasa setenang ini. Katanya ada yang ingin Mbak ceritakan pada kami. Nama saya Kandika. Dulu saya terjebak dengan tipu daya setan karena bersaing dengan sinden-sinden lainnya. Namun sebenarnya di tengah jalan saya sudah tersadar bahwa ini sama sekali tidak sebanding. Sayangnya saat ingin kembali bertobat, berbagai macam ancaman datang kepada saya. Saya hanya ingin memperingatkan Masnya. Kami sinden-sinden ini hanya kaki tangan. Ada sosok lain yang memberikan kesaktian dan mengirimkan makhluk yang menjaga kami seperti Coko Garu dan Mbok Gondo. Aku sudah menduga akan hal ini, tapi aku selalu berharap pikiranku salah. Memangnya kalian mengabdi pada sosok apa? Yang saya tahu, dia makhluk dari tempat terlaknat yang pernah ada. Yang menggunakan kami untuk bisa mengambil tempat alam ini. Wujudnya pernah diceritakan di kitab-kitab Jawa kuno. Mas, berarti desa belum aman. Tenang saja, desa sudah aman. Kalian bisa main lagi seperti biasa. Mas pasti akan bertemu sama sosok itu. Yang pasti bukan di desa ini.
Hanya itu yang ingin disampaikan Kandika. Walau sudah menyampaikan pesannya, ia tetap tidak mau kembali ke desa. Namun ia sudah meminta tolong Mas Jatmiko untuk menghubungi seseorang yang akan menjemputnya. Gendis dan Kia menemani Kandika di sana sampai orang yang dimaksud menjemputnya. Sementara aku meninggalkan mereka untuk menyampaikan ini pada Cahyo dan bersiap ke padepokan. Bu, rajin banget sore-sore gini Danan. Mas Danan, rupanya itu bukan ibu. Itu adalah Naya yang sedang mencoba kebaya pemberian ibu. Naya, maaf, kirain ibu. Iya, nggak apa-apa Mas Danan. Naya yang salah nyobain kebayanya Kirana sampai keluar-keluar. Tapi nggak apa-apa Naya, kamu cantik pakai kebaya itu. Sesekali aku menengok, sepertinya Naya masih menatapku dari sana dengan wajah yang memerah. Aku menceritakan pada Sena tentang apa yang kudengar dari Kandika. Ia berusaha mengingat sesuatu dan mencari sesuatu dari peti milik Kijoyo Talun. Sebuah buku, bukan, lebih mirip sebuah kitab kuno. Sena membawanya ke meja di ruang tengah dan membukanya di hadapan kami. Semoga cerita yang ada di kitab ini tidak benar-benar terjadi. Maksudmu apa Mas Sena? Ini kitab apa? Ini kitab turun-temurun, tapi sebenarnya kami tidak pernah mengindahkannya. Kisah di kitab ini sangat tidak masuk akal. Kitab itu menceritakan mengenai keseimbangan di alam ini. Selalu ada hal baik di antara hal buruk dan selalu ada hal buruk di antara hal baik. Kitab ini seolah memperingatkan akan keberadaan sosok hitam yang kelak akan bangkit mengambil posisi di alam ini. Mereka adalah sosok yang memberikan keindahan pada sinden atau penari. Sosok yang memberikan kesaktian pada Terah dan keturunannya. Sosok yang mengikat penunggu neraka pada pusaka kuno. Dan berbagai sosok yang memanfaatkan hawa nafsu manusia untuk menjadikannya sebagai alat. Seketika aku mengingat kekuatan dari Terah Brotowongso, keris Benggolo Ireng dan sinden-sinden yang melawan kami kemarin. Sena, kami pernah melawan sebagian yang diceritakan oleh kitab itu. Sena pun kaget mendengar ucapanku. Kami pun menceritakan semua kisah yang kami alami yang berhubungan dengan kitab itu. Melihat keseriusan kami, ibu mendekat dan menyimak pembicaraan kami. Seandainya yang diceritakan di kitab ini benar, bagaimana umat manusia bisa bertahan? Aku tidak bisa membayangkan ketika dengan mudahnya manusia menjadi pengikut mereka. Menurut kitab ini, mereka akan bangkit di satu tempat. Tempat yang memiliki hubungan dengan Setra Ganda Mayit. Seketika bulu kuduku berdiri. Tidak mungkin tempat itu masih berada saat ini. Seandainya ada, kami tidak mungkin menghadapi makhluk dari kerajaan setan kuno itu. Ibu memegang tangan Sena dan menutup kitab itu. Ada kitab yang lebih pantas untuk kalian yakini. Kitab ini menceritakan tentang sosok yang membuat kita khawatir. Tapi kitab ini tidak menceritakan tentang orang-orang yang sudah kalian temui dan siap melawan itu semua. Dari ucapan ibu, aku mengingat orang-orang dan sosok yang telah banyak membantuku. Masih ada Pale, Jagat, Dirga, Abah, Nyi Sendang Rangu, dan teman-teman dari Radio Tengah Malam. Dan bahkan Mbah Wira juga Nyai Jambrong yang telah bertobat pun membantu kami. Saya menepuk pundakku seolah berusaha menenangkanku. Benar, seharusnya ia orang pertama yang masuk ke dalam hitunganku tadi. Seketika rasa khawatirku menghilang. Aku tersenyum. Pada ibu, sejak kecil ia tidak pernah gagal menghilangkan rasa khawatirku. Beberapa gelas teh hangat diantarkan oleh Naya. Aku membalasnya dengan senyuman, namun dalam hati aku berbicara. Seandainya aku bisa kembali setelah semua tugas yang dipercayakan Tuhan padaku. Semoga kamu masih bersedia menungguku, Naya. Naya membalas senyumanku dengan anggun dan meninggalkan kami. Aku tahu dalam hitungan detik akan datang ledekan dari Cahyo tentangku dan Naya. Namun aku tidak peduli. Setidaknya kali ini aku kembali merasa bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan seseorang yang dekat dengan ibu dan bisa membuatku merasa nyaman. Semoga saja ada waktu untuk kami bisa berkumpul sambil menikmati teh hangat seperti ini, tanpa perlu mengkhawatirkan hal buruk yang akan terjadi. Sekian dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.